Kylian Mbappe sukses mencatatkan berbagai rekor dan sejarah di musim perdananya bersama Real Madrid. Sayangnya rekor tersebut gak dibarengi dengan perolehan trofi Donatello yang dipastikan nihil. Sebaliknya Paris Saint-Germain yang sempat dijelekkan Mbappe justru mendapatkan berkah luar biasa. Selain memenangkan trofi Liga Champions pertama, Les Parisiens juga sukses mengukir sejarah sebagai salah satu tim peraih treble. Cetak gol coba merangkum kesialan Kylian Mbappe sejak keluar dari Paris Saint-Germain sebagai berikut. Menjelekkan PSG sejak pergi ke Real Madrid. Kylian Mbappe terlihat lebih bahagia sejak memutuskan angkat koper dari Paris Saint-Germain. Ironisnya, Donatello malah membongkar kebobrokan mantan timnya ke khalayak luas. Mbappe mengungkapkan dirinya saat ini sudah bebas dari tekanan berat manajemen. Di PSG saya merasa tidak bahagia, saya banyak diancam oleh manajemen, ungkap Mbappe. Namun pernyataan pemain timnas Prancis ini nggak sesuai dengan realitas yang terjadi. Guti Hernandez menganggap Mbappe kerap dimanjakan saat masih berseragam PSG. Mbappe selalu berada dalam gelembung PSG. Ia memiliki segala kendali di klub, kata Guti. Komentar legenda El Real ini juga sejalan dengan pernyataan kontroversial dari Neymar. Penyerang asal Brazil ini mengatakan Mbappe sebagai biang keladi keretakan ruang ganti PSG. Sebelumnya Neymar sudah memperingatkan hal tersebut ke sejumlah pemain Real Madrid. Neymar sudah mengirimkan sebuah dokumen mengenai Mbappe kepada para pemain Madrid yang berasal dari Brazil, memberitahu betapa bermain dengannya bagaikan bencana, seperti berada di neraka, ungkap jurnalis Prancis Cyril Hanauna. Rumor ini kian mencuat usai Neymar menyukai unggahan Instagram yang membeberkan keburukan Mbappe. Menganggap PSG bukan level klub untuknya. Setelah sisi gelapnya dibongkar Neymar, Mbappe justru semakin berani koar-koar. Bintang keturunan Aljazair itu menganggap Real Madrid bakal memuluskan ambisinya meraih gelar Liga Champions. Mbappe bahkan gak segan-segan mengirim doa buruk kepada Paris Saint-Germain. Saya berada di klub terbaik yang akan memenangkan Liga Champions. Apakah saya ingin PSG juara? Untuk sekarang tentu tidak. Saya harus memenangkannya bersama Real Madrid, ujar Mbappe. Anggapan bintang kelahiran Paris itu bukannya tanpa alasan. Mbappe menganggap ada perbedaan besar untuk menjuarai Liga Champions bersama El Real dan PSG. Menurutnya, pasukan putih punya mental juara yang dibuktikan dan raihan 15 gelar UCL. Berbeda jauh dengan Les Parisiens yang belum pernah mencicipi trofi si kuping besar selama 55 tahun. Padahal kedatangan Mbappe sendiri tidak diterima oleh Predrag Mijatovic. Legenda El Real itu menyebut kedatangan sang Donatello sebagai tanda bahaya untuk ruang ganti. Memiliki banyak pemain top akan sangat merepotkan pelatih. Sejujurnya itu akan merusak ruang ganti. Semua orang berpikir mereka harus bermain, jadi itu sangat rumit, ujar Mijatovic. Hal serupa turut dilontarkan mantan bomber timnas Prancis yakni Christophe Dugarry. Meski punya statistik gol bagus, Mbappe sudah biasa-biasa saja. Sudah sejak lama dia tidak tampil bagus bersama PSG, timnas Prancis, dan sekarang bersama Real Madrid. Nasib miris puasa gelar bersama Real Madrid. Peringatan Christophe Dugarry akhirnya menjadi kenyataan. Performa Real Madrid ikut-ikutan merosot akibat Mbappe yang kerap tampil angin-anginan di sejumlah pertandingan krusial. Sang Donatello tak berkutik saat menghadapi Arsenal di dua laga perempat final Liga Champions. Bukannya cetak gol dan remontada, Mbappe malah melawak cuma lepaskan satu shoot on target. Hasilnya pemain 26 tahun ini disemprot habis-habisan oleh publik Madridista. Gak sedikit dari mereka yang menyebut Mbappe sebagai rekrutan sia-sia Real Madrid. Perlahan tapi pasti Mbappe bisa membuktikan kapasitasnya bersama Real Madrid. Donatello akhiri musim sebagai debutan pertama Los Blancos yang mampu mengemas 31 gol di La Liga. Torehan ini bahkan mampu mengungguli Ivan Zamorano dan juga Cristiano Ronaldo.
Namun ukiran prestasinya masih belum cukup untuk membawa Los Merengues berjaya. Publik Madridista merana tim kesayangannya justru puasa gelar gara-gara Mbappe. Dani Parejo langsung menyemprot ex pemain AS Monaco ini karena telah menghilangkan maruah Real Madrid. Gol memberi Anda uang, memenangkan trofi dan gelar. Namun menurut saya bermain dengan baik adalah hal yang lain. Mbappe tentu harus cetak gol, tetapi dia harus berbuat lebih banyak, tutur ex penggawa Real Madrid ini. Sepatu Hoka Speedgoat 6, sepatu running yang sangat kece dan kini diskon 20%. Cek linknya di bawah ini. Lepasnya kutukan sial PSG sejak keluarnya Mbappe. Nasib berbeda justru dialami oleh PSG yang semakin berjaya pasca kepergian Mbappe. Pasukan biru dongker berhasil mewujudkan mimpi Nasser Al-Khelaifi juara Liga Champions pertamanya. Sang presiden pun mendedikasikan trofi tersebut untuk mendiang ibunya yang telah wafat. Prestasi istimewa ini bikin seisi kota Paris berpesta pora merayakan hadirnya si kuping besar. Tercatat puluhan ribu warga ikut menyatu dengan Ultras Les Parisiens saat PSG memastikan gelar tersebut. Saking ramainya, perayaan ini sampai keos dan menewaskan 2 orang. PSG pun merasa berduka atas tewasnya 2 supporter tersebut. Pihak kepolisian kota Paris dikabarkan sudah mengamankan 500 orang untuk terindikasi sebagai provokator. Meski begitu, Luis Enrique tetap meminta supporter dan masyarakat merayakannya dengan tenang. Bagaimana tidak, sang pelatih berhasil membawa PSG meraih treble perdananya dalam sejarah klub. Nama Enrique pun kini bersanding dengan Pep Guardiola sebagai salah satu pelatih yang bisa meraih treble. Ukiran prestasi ini tentu membuat Kylian Mbappe gigit jari. Pemain 25 tahun ini tiba-tiba merindukan atmosfer Parc des Princes. Terbukti Mbappe tertangkap bahasa netizen ikut merayakan ukiran prestasi hebat PSG musim ini. Hari besar akhirnya tiba, kemenangan yang diraih dengan cara yang membanggakan bagi seluruh klub. Selamat PSG, tulis Mbappe di Instagram. PSG naik level tanpa kehadiran bintang egois. Kepergian Kylian Mbappe justru menjadi berkah tersendiri untuk Paris Saint-Germain. Les Parisiens menjelma sebagai salah satu tim elit yang ditakuti santero Eropa. Padahal sebelumnya mereka selalu akrab dengan label tim tanpa mental juara. Bahkan pasukan biru navy dianggap terlalu sering menghancurkan karir pemain. Selain itu, manajemen Les Parisiens juga dianggap terlalu ikut campur urusan pemain. Mereka bahkan rela menggadaikan pamor para bintang hanya demi meraup keuntungan. Masalah ini juga sempat memicu konflik besar antara petinggi klub dengan Kylian Mbappe. Mbappe mengaku nggak terima karena dijadikan bahan promosi penjualan tiket tanpa persetujuannya. Inilah mengapa saya memperjuangkan hak penggambaran individu. PSG adalah klub besar dan keluarga besar dan tentunya bukan Kylian Saint-Germain, ujar Mbappe. Namun segala problematika tersebut seketika buyar sejak kedatangan Luis Enrique. Juru taktik asal Spanyol itu menerapkan filosofi baru yang membawa PSG naik level. Salah satunya dengan merevolusi taktik yang semula bertumpu pada bintang besar. Di tangan Enrique, penggawa Les Parisiens yang biasa-biasa saja bisa lebih kompak untuk bekerja sama. Bahkan mereka sudah menghilangkan mental egois dengan saling menyokong satu sama lain. Hal ini dibuktikan dengan torehan gol yang lebih merata sepanjang musim ini. Tercatat ada 18 pemain berbeda yang sudah mencetak gol di semua kompetisi. Perubahan mental itu kian ciamik dengan taktik Enrique yang mengusung intensitas tinggi. Dapatkan sweater kardigan pria yang kini turun harga menjadi 164 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kesialan Kylian Mbappe setelah keluar dari Paris Saint-Germain. Bagaimana pendapatmu? Akankah sang Donatello kembali dibayangi kutukan puasa UCL di musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.